ke Pak Erben sebagai pembukaan. Oke, salam kawan-kawan, selamat siang. Selamat sore. Pada sore hari ini kita akan membahas satu tema, keselamatan pasti di dalam iman kepada Yesus. Bagaimana dengan kawan-kawan kita di RT 6? Silakan kawan-kawan RT 6 naik ke atas, jelaskan iman Anda, kami akan menjelaskan iman kami, sehingga orang yang menonton bisa menilai yang mana ajaran yang terbaik, yang mana yang tidak. Itu aja dulu pembukaan dari saya. Silakan teman-teman menyampaikan keyakinannya tentang Yesus Kristus. Monggo, silakan dilanjut. Oke, thank you ya Pak Erben ya Pak Jason. Ada yang ingin disampaikan Pak sebagai pembukaan dari tema kita yang baru ini, topik baru? Halo Pak Jason. Oke, terima kasih ya. Bagi rekan-rekan yang di live chat yang sedang menonton di 8 channel serentak ya, di-like-kan. Selamat menikmati perdiskusian kita. Diharap Anda yang memang ya sedang menonton terberkati apa yang kita lakukan pada sore hari ini, mungkin sampai malam ya. Diharapkan bahwa semua yang ikut di Zoom ini tetap tenang. Jika memang ingin speak up, ya jangan kepanjangan juga speak up-nya ya. Yang sederhana aja, to the point saja. Dan bagi yang ingin berbicara agak lama ya, mungkin raise hand dulu ya, minta izin kepada moderator. Itu saja. Silakan Anda untuk belajar berapologet, kita senang ya menerima Anda semuanya, tapi belajar ya dari kita yang sudah senior supaya jangan tubrukan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Pak. Akila lu nyanyi, gue kasih duit 100.000, 500. Fokus dulu, fokus. Tolong buat aku jadi host. Akila. Iya, oke. Bisa Lo janji aku kasih 100.000. Pak Mikir ya. Pak Mikir bentar ya, kita lagi live YouTube ini ya. Nanti dulu itu kita senang-senangnya. Oke. Kak Erben, halo. Ya, iya silakan Pak Bagus. Aku tinggal bentar ya Kak ya. Aku tinggal bentar ya. Oke. Ya, silakan Pak Bagus. Ini pengantar dari saya, pengantar singkat aja. Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang keselamatan, ya, dalam iman Kristen, keselamatan itu sesuatu yang pasti, bukan abu-abu, ya, bukan abu-abu. Jadi keselamatan itu sesuatu yang pasti, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita kan pasti akan bertanya, keselamatan yang bagaimana? Kan gitu. Atau keselamatan yang dari mana? Ya. Mengapa ada keselamatan atau penyelamatan itu? Ya, apa yang mau diselamatkan itu? Kan itu. Kita harus ngerti dulu. Jangan kita nanti bicara tentang keselamatan, tidak tahu kita apa yang mau diselamatkan. Gitu. Yang mana yang mau diselamatkan? Kan seperti itu. Nah itu. Jadi dalam iman Kristen, apa sih yang diselamatkan itu? Ya, mengapa kita bicara tentang keselamatan, penyelamatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi keselamatan itu berhubungan erat dengan gagasan tentang apa? Penebusan dosa. Ya, penebusan dosa. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, khususnya dalam Kejadian, Allah itu menciptakan dunia ini, teristimewa manusia itu dalam kesempurnaan. Tidak ada sesuatu yang kurang, tidak ada sesuatu yang cacat. Semua itu sempurna. Dan tentunya Allah punya kehendak atas itu. Allah punya rencana, tujuan atas itu. Nah, makanya ketika manusia itu diciptakan dalam kesempurnaan, menurut gambar dan rupanya, Allah kasih perintah. Ya. Kenapa? Karena Allah tahu nih. Ya kan? Allah itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya dan diberikan kebebasan. Makanya kita kenal namanya free will, kehendak bebas. Nah, di dalam kehendak bebas itu, ya, Allah buat aturan. Jadi manusia itu diberikan kehendak bebas, tapi tidak bebas sebebas-bebasnya. Gitu loh. Allah buat aturan, Allah buat hukum bagi manusia. Apa itu? Ya, semua buah
di taman ini, pohon ini boleh kamu makan buahnya. Kecuali, ada kecualinya. Kan gitu. Nah, tetapi akhirnya yang terjadi apa? Ya, Adam dan Hawa lebih tergoda dan jatuh untuk lebih mengikuti apa yang menjadi bujukan rayuan si iblis. Daripada mereka taat terhadap apa yang firman Tuhan Allah sampaikan kepada mereka. Nah, dari situ sebenarnya asal muasalnya. Ya jelas, kalau dalam Alkitab itu jelas itu. Ceritanya itu tidak ada yang terputus. Jelas. Ya kan? Sehingga apa? Allah sudah menasihati manusia. Kalau kamu makannya pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Gitu. Dan memang terjadi. Gitu. Ya. Upah dosa adalah maut. Ketika manusia itu berontak, lebih mendengarkan suara iblis daripada mendengarkan suara Tuhan, maka mereka mati. Gitu. Terputusnya hubungan antara Allah dan manusia, lalu mereka diusir dari Taman Eden. Ya, kalau dalam Alkitab kita baca itu. Nah, akan tetapi saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, tapi Allah itu tetap mengasihi manusia. Dia menubuatkan kepada manusia dan kepada si iblis. Ya, di Kejadian 3 kita seringkali bicara tentang hal ini. Ya, gitu. Bahwa dari keturunan perempuan inilah akan kurumukan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Jadi Allah di awal sudah menubuatkan tentang janji keselamatan itu. Gitu. Jadi gini saudara. Ya, konsekuensi dosa itu memang harus mati, maut. Gitu. Tetapi kematian itu, ya, Tuhan kasih gantinya nanti. Ya, makanya Allah menubuatkan akan datang nanti yang namanya Mesias, gitu, juru selamat. Dan itu digenapi. Ya. Jadi saudara, nubuat itu Allah sendiri yang menubuat dan juga melalui perantaran nabi menubuatkan tentang kedatangan Mesias dan itu digenapi. Gitu. Ya, lewat kedatangan dari Yesus Kristus, kan gitu, Sang Mesias itu. Nah, itulah. Jadi ketika Yesus hadir di dunia ini, ya kelahirannya itu sudah menjadi sebuah fenomenal, ya, karena tidak seperti biasanya manusia lahir gitu. Ya, dia dikandung oleh Roh Kudus, ya, malaikat juga sudah menyatakan kepada Yesus dan Maria bahwa dialah Allah yang menyelamatkan itu dan lain sebagainya. Itu. Nah, dengan kehadiran Yesus Kristus, ya, yang adalah Tuhan yang selamat, sebenarnya saudara kalau kita perhatikan, ya, harusnya kehidupan manusia itu berubah, harusnya. Kenapa? Yesus banyak melakukan mukjizat, melakukan orang mati, melakukan pengajaran, yang memberikan apa yang menjadi kehendak Bapa, ya, bagi aturan manusia. Tetapi manusia tetap tidak percaya. Gitu. Nah, kayak terakhir yang saya mau katakan ini. Jadi, apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah, Yesus kerjakan. Gitu. Ya. Makanya dikatakan, aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Kan gitu, seperti itu. Ya. Nah, dalam misi keselamatan itu, ya memang dia harus mati. Gitu loh. Harus mati. Sama seperti ketika orang Israel, ya, diwajibkan ketika mereka mau meminta ampun dari Tuhan untuk menebus dosa mereka, harus ada korban yang mereka harus bawa kepada Tuhan. Ya kan? Darahnya itulah yang harus tercurah untuk membasuh dosa mereka. Kan gitu, seperti itu. Nah, jadi ada harga yang harus dibayar untuk menebus dosa manusia. Siapa tuh? Ya juru selamat Mesias itu sendiri. Makanya dia disebut sebagai anak domba Allah. Jadi tidak hanya sebagai anak manusia gelarnya, bukan hanya sebagai anak tunggal Allah, tapi juga anak domba Allah yang sempurna itu, yang tidak kayak dia mati di atas kayu salib, dalam kemanusiaannya dia mati, ya, tapi dia bangkit, mengalahkan maut itu. Dia turun ke raja maut, dia tuntaskan itu, dia remukkan kepala ular itu, iblis itu. Makanya maut tidak lagi berkuasa. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya keselamatan itu. Keselamatan tentang penebusan dosa. Makanya kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan bagi umat manusia. Nah,
Lalu sifat keselamatan. Jadi kita saudara, ketika kita jatuh mendosa, jadi dalam Kristen sebenarnya ada dua jenis dosa. Dosa asal dan dosa pribadi. Ya, atau kalau dosa asal itu namanya dosa warisan lah. Ya, lebih terkenal ya, original sin atau dosa warisan. Nah, jadi disinilah bagaimana peran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dalam keselamatan seluruh umat manusia. Nah, persoalannya begini saudara. Apalagi bagi orang yang belum Kristen ya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Keselamatan itu Tuhan peruntukkan bagi semua orang. Oke. Karena Yesus Kristus mati bagi semua orang dan untuk semua orang. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah mereka sudah meresponi keselamatan itu? Apakah ketika Anda mendengar kebenaran yang kami sampaikan ini tentang keselamatan, apakah Anda membuka hatimu untuk meresponi dengan benar keselamatan itu? Karena memang Tuhan itu tidak mau satu orang pun manusia binasa. Makanya mengapa Allah itu mengutus anaknya ke dunia ini. Supaya setiap manusia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Silakan lanjut. Silakan Pak Nabi Yusuf. Oke, terima kasih teman-teman. Saudaraku yang terhormat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadi mengenai keselamatan ini sudah jelas. Yesus berkata di dalam tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini hanya Yesuslah jalan. Jadi tidak ada jalan yang lain. Itu siapa ini? Lae. Tunggu dulu, biasakan dulu dengar. Nanti unang songoni ho. Silakan dilanjut Pak Nabi Yusuf. Dulu. Ya, jelas itu. Jadi dalam artian di sini banyak Tuhan-Tuhan di bumi ini. Tapi yang jelas hanya Tuhan Yesuslah jalan keselamatan kita. Yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Kalau yang tidak percaya tidak diselamatkan. Itu udah jelas itu di Yohanes 14:6. Yesus turun ke dunia. Kenapa dia turun ke dunia? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena tertulis di Yohanes, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, dia telah mengutus anak yang tunggal. Di sini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih menyayangi kita biarpun manusia ini jatuh ke dalam dosa. Inilah yang inginkan Tuhan. Bagaimana manusia itu semuanya harus kembali kepadanya. Karena kita adalah ciptaannya, gitu. Jadi dalam arti di sini, marilah kita teman-teman yang sadar bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan tidak ada banyak. Jadi jalan keselamatan hanyalah Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman yang mendengarkan. Silakan diikuti channel grup ini. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yang siapa lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan kawan-kawan. Jason. Ya, Pak Ben. Ya, kau sampaikan dulu apa yang kau banggakan tentang Yesus. Mengapa Yesus juru selamat bagimu? Oh, kalau Yesus sih bahwa sudah kalau pasti langit ya. ini tidak Tunjukkan ada nama tes. lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di share screen. Aku share ya. Ya. Silakan lanjut. Ini ayat kesukaan aku ini. Ayat kesukaan banget. Oke, bentar ya teman-teman ya. Ini Akila ada biar satu ayat aja deh. Gak banyak-banyak, Akila baru belajar soalnya. Oke ini. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu aja sih yang aku mau share ke Erben. Silakan dilanjut. Aku segitu aja ngomongnya.
Kalau Bisa. saya sih sederhana aja ya, supaya jangan terlalu sakit ini. Mengapa saya percaya Yesus sebagai Tuhan hidup saya dan sebagai Raja hidup saya, sebagai penyelamat saya, sebagai cerminan saya, karena dia itu adalah teladan, sang teladan. Karena dia tidak datang dalam modal klaim. Semua orang, semua pemuka-pemuka agama atau pembawa ajaran agama di seluruh dunia, semuanya itu menurut saya ya sebagai seorang Kristiani itu hanya membawa klaim yang faktanya mereka itu ada dalam kuburannya mereka masing-masing. Tetapi Yesus itu bukan hanya menyampaikan iman, tetapi menyampaikan bukti bahwa dia berkata sebelum disalib, aku akan mati, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit dan juga akan mendahului kalian di Betania dan akan naik. Ya, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang kemudian juga menjadi saksi-saksi hidup dan diperkuat oleh saksi adik kodrati bagaimana Petrus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, rasul-rasul melakukan mujizat. Sampai detik ini Injil diberitakan, penginjil-penginjil pun masih membangkitkan orang mati. Jadi membangkitkan orang mati dan kesemuanya lain itu bukan yang namanya pamer itu ya, pamer keahlian, sulap, bukan ya. Itu hanya bukti. Bukti itu cukup 1, 2 itu juga jadi bukti. Nggak usah semua orang sakit di rumah sakit harus disembuhkan, bukan. Yang namanya kesaksian itu cukup 2. Kalian tinggal terima atau tidak. Itu masalah itu aja sebenarnya. Ya, kenapa saya itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti bukan Tuhan itu, Tuhan tanah atau Tuhan minyak goreng ya. Minyak curah, bukan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya dia adalah Tuhan semesta alam yang menjadi raja, yang tahtanya di sebelah kanan Bapa yang di surga. Jadi kerajaannya itu adalah kerajaan surga, tahtanya juga di surga. Mengapa saya bisa percaya? Karena ia diperkuat oleh bukti dan saksi. Begitu saja, bukan modal klaim. Kalau jadi modal klaim, saya juga bisa ngaku-ngaku nabi. Ya, Anda juga bisa ngaku-ngaku nabi. Maka dengan demikian, kalau modal klaim, maka perkataan almarhum, maaf kata ya, Lia Eden itu juga bisa benar kalau modal klaim. Terima kasih, gitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Saya ya. Boleh? Silakan. Enggak, kalau saya sama mau Pak Jason aja, biar cepet. Silakan bro, silakan. Udah, sama kayak Pak Jason. Banyak kayak gitu. Oke ya. Bisa saya screen apa? Bisa ini? Buka dulu. Bisa. Tunggu ya. Silakan, Pak Bagus, silakan. Nih. Sebenarnya damai kita banyak ya. Oke, monggo. 1 Tesalonika nampak ya? 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah, ini seperti yang saya ucapkan tadi di awal. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimbang murka. Tetapi apa? Tetapi untuk beroleh keselamatan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang bagaimana? Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah ini. Jadi memang Allah tuh tidak menetapkan kita untuk ditimbang murka, tidak. Gitu loh. Makanya kenapa Dia memberikan keselamatan kepada kita. Itu jadi saya tambahan. Silakan. Oke, silakan lanjut teman-teman. Ada mau disampaikan? Oke, saya mau sampaikan sedikit lah kalau gitu ya. Saya presentasi aja ini. Oke, jadi ini kabar baik bagi segala bangsa. Dan menurut saya semua orang wajib dan harus mendengarkan ini ya.
Kita mulai dari bagaimana bisa masuk surga. Maka di dalam pemaparan ini akan saya sampaikan bahwa agama tidak menyelamatkan, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan. Dan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang harus kita pikirkan di sini ya, semua agama itu mengajarkan adanya surga. Semua agama itu mengajarkan bahwa untuk masuk surga, dosa-dosa sudah harus dihapuskan dulu. Itu semua orang mengajarkan ini. Ya. Oleh sebab itu semua umat beragama itu berjuang melakukan berbagai upaya kebaikan dengan harapan bahwa dengan mereka banyak melakukan perbuatan baik, dosanya dihapuskan. Atau mudah-mudahan dirinya dapat masuk surga. Jadi inilah tujuan orang melakukan perbuatan baik. Ada juga ajaran yang mengajarkan melalui hidup yang bertapa atau bersemedi di tempat yang sunyi atau keramat sebagai cara meraih kebahagiaan sekaligus menjadi tiket untuk dapat masuk surga. Tetapi pertanyaannya, kepada semua ajaran demikian adalah pertanyaannya, apakah dengan melakukan hal yang demikian, ada jaminan yang pasti bahwa dosa-dosa dihapuskan? Apakah dengan melakukan hal yang demikian, ada jaminan yang pasti orang yang demikian dijamin untuk masuk surga? Ini berbagai pertanyaan yang harus direnungkan. Namun, saya mau sampaikan bahwa ajaran Kristen yang saya imani dengan jelas mengatakan bahwa untuk masuk surga tidak mungkin diraih dengan kemampuan melakukan perbuatan baik. Kalau kita mengandalkan perbuatan baik, kita tidak mungkin bertapa atau bersemedi di tempat yang sunyi dan di tempat-tempat keramat sekalipun tidak. Mengapa? Mengapa demikian? Pernyataan ini pada awalnya mengagetkan saya. Tetapi saya secara pribadi bertanya dan terus mencari jawaban. Mengapa surga tidak bisa diraih dengan mengandalkan perbuatan baik, dengan semedi, atau dengan bertapa? Mengapa? Ada apa dengan surga itu? Sehingga kita tidak mungkin meraih itu kalau mengandalkan perbuatan baik, semedi, dan bertapa. Alasannya adalah, saya pun, dikatakan begini ya, saya pun kemudian menemukan jawaban bahwa surga adalah tempat yang sempurna, tempat yang mulia, tempat yang kudus. Itu jelas. Orang walaupun hanya memiliki satu dosa saja, tidak layak ada di surga. Pertanyaannya mengapa? Mengapa orang dosa hanya satu pun tidak bisa tinggal di surga? Mengapa demikian? Kita perlu tahu bahwa manusia pertama itu Adam bersama istrinya Hawa hanya melakukan satu dosa di Taman Eden yang seperti Firdaus diusir oleh Tuhan Allah. Pertanyaannya bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda semua? Kita ini banyak dosa, hari ini aja berdosa. Yang saya tahu dan yakin, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Bahkan orang yang paling baik di dunia juga berbuat dosa. Manusia, kecuali Yesus ya. Bahkan jika setiap orang dapat menghitung kebaikan dan dosanya, atau jikalau dosa dan kebaikan setiap orang ditimbang, maka tentulah dosanya itu jauh lebih banyak, jauh lebih berat daripada kebaikan yang dilakukan. Karena itu maka saya katakan, ini sudah tentu tidak mungkin masuk surga, sebab surga tempat yang sempurna, kudus dan mulia, satu biji dosa tak bisa tinggal di sana. Jelas. Sekalipun orang itu tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak poligami, tidak berperang atau tidak membunuh, tidak menipu, atau masih banyak mungkin perbuatan yang lainnya. Ia orang yang tetap tidak lepas dari dosa. Jadi tidak ada harapan masuk surga kalau mengandalkan perbuatan baiknya. Di situ ya. Jadi namun saya bersyukur mendapatkan sebuah kebenaran. Saya percaya bahwa dosa-dosa saya sudah dihapuskan dan saya dijamin masuk surga. Bukan karena kebaikan saya. Memang saya terus melakukan yang baik. Tetapi saya masuk surga bukan karena melakukan kebaikan. Saya bersyukur Allah pemilik surga, yaitu Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, memberikan kepada saya jalan keselamatan. Mungkin teman-teman, orang muslim, pernahkah Anda mendengar Yesus Kristus?
kalau orang Kristen sudah mendengar. Yesus Kristus ini kelahirannya ajaib dari rahim wanita perawan, dan benih itu adalah dari Allah, yaitu firman dan rohnya sendiri. Selama Yesus hidup di dunia ini, ia tidak berdosa. Ia melakukan banyak perbuatan ajaib, mukjizat. Ia juga memberikan teladan hidup yang benar, serta ajaran etika dan moral yang sangat sempurna. Ada banyak ajaran Yesus yang membuat saya kagum kepada Yesus. Contoh, Yesus berkata, "Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Semua orang yang percaya kepadanya pasti selamat." Ia juga berkata, "Akulah terang dunia." Ia juga berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ia juga berkata, "Akulah air kehidupan." Dan masih banyak pernyataan-pernyataan Yesus yang membuat saya kagum. Namun ada juga satu ajaran Yesus yang membuat saya heran, dan pada dasarnya saya bertanya-tanya dulu. Di mana Yesus berkata begini, bahwa dia harus mati untuk memberikan pengampunan dosa. Ia berkata pada saat itu, Yesus masih muda ya, usianya sekitar 30-an tahun. Ya, 33-an tahun lah ya. Saya bertanya-tanya, mengapa Yesus harus mati untuk menghapuskan dosa? Pertanyaan ini sering timbul dalam diri saya. Namun setelah saya pelajari kitab suci Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya menemukan jawaban bahwa Yesus harus mati untuk menghapus dosa manusia. Ada kaitan dengan berbagai cerita. Ada kaitan dengan Adam yang saya ceritakan tadi. Ketika Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden yang seperti Firdaus, di sana ada larangan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk. Tetapi karena bujukan iblis, pada akhirnya mereka memakan buah itu, mereka pun akhirnya jatuh dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa itu sadar mereka berdosa, mereka mengambil dedaunan untuk menutupi dosa dan ketelanjangan mereka. Tetapi itu rupanya tidak bisa menyelesaikan dosa mereka. Artinya bahwa upaya mereka menutupi keberdosaan mereka di hadapan Tuhan tidak bisa. Tidak ada kemampuan mereka yang cukup untuk menutupi keberdosaan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi Allah itu sendirilah datang. Allah itu menyembelih binatang, darahnya dicurahkan, dan kulitnya dijadi pakaian mereka. Ada kurban yang Allah sediakan untuk menutupi dan mengampuni keberdosaan Adam dan Hawa di situ. Terus, Yesus harus mati menghapus dosa-dosa manusia. Rupanya juga ada kaitan dengan Abraham. Mengapa saya katakan ada kaitan? Dikatakan bahwa Abraham berangkat ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya. Saat Abraham hendak menyembelih anaknya, Tuhan Allah Bapa di surga bersabda, "Jangan Abraham, aku sudah melihat imanmu. Lihatlah di belakang." Abraham pun menoleh ke belakang dan ia pun melihat seekor binatang. Ya, Abraham mengambil binatang itu dan menyembelihnya. Darahnya dicurahkan sebagai tanda perjanjian kekal antara Abraham dengan Allah. Darah binatang domba yang dicurahkan sebagai tanda dan materai perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ketika Abraham mengikat perjanjian dengan Allah bahwa Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, perjanjian itu ditandai dengan adanya kurban. Yang berikut, rupanya Yesus harus mati untuk menghapus dosa manusia. Ada kaitan juga dengan Nabi Musa. Apa itu? Pada saat Israel diperbudak di Mesir, Allah bersabda kepada Musa untuk menyembelih binatang dan darahnya ditaruh pada ambang pintu. Setiap rumah yang ada tanda darah mengalami keselamatan. Darah domba yang disembelih sebagai tanda keselamatan penebusan Israel dari Mesir dan sebagai tanda perjanjian keselamatan Israel juga. Jadi kita lihat di zaman Adam ketika jatuh dalam dosa ada kurban. Bahkan kalau kita nanti melihat juga kepada zaman daripada Esau dan Yakub, kepada zaman Kain dan Habel, Habel juga mempersembahkan korban ketika dia mendekat kepada Allah. Di zaman Nuh sebenarnya ada kurban. Jadi kurban itu begitu penting di dalam membangun hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Sekarang kita lihat di zaman Musa, bahwa ketika bangsa Israel diselamatkan juga ada tanda kurban. Bahkan sepanjang sejarah Israel keluar dari Mesir sampai masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, Musa dan bangsa Israel selalu mempersembahkan kurban bagi penghapusan dosa, bahkan dengan keselamatan. Dari sini kita melihat kurban di zaman Adam, di zaman Habil, di zaman Nuh, di zaman Abraham, di zaman Musa, itu selalu dinyatakan dengan jelas. Dan ini berbicara tentang penebusan dan keselamatan. Di situ ya. Jadi
bangsa, bahkan sepanjang Israel keluar dari Mesir sampai masuk di tanah perjanjian, tanah Kanaan, Musa dan bangsa Israel itu selalu mempersembahkan kurban bagi pengampunan dosa, penghapusan dan keselamatan mereka. Dari peristiwa ini juga selalu dirayakan Israel setiap tahun sebagai hari raya Paskah, hari kelepasan dan keselamatan. Jadi mengapa begitu sentral tentang makna kematian Kristus, penebusan Kristus bagi orang Kristen? Karena Kristuslah kegenapan daripada seluruh kurban penebusan. Tentu hal ini tidak akan dipahami oleh saudara kita Muslim kalau mengacu kepada kitab mereka, karena kurban tidak dijelaskan seperti yang kita pahami. Jadi Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan, agama tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dikatakan itulah sebabnya saat Nabi Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus, dia berkata begini, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Pertanyaannya, mengapa Nabi Yohanes Pembaptis, seorang yang dihormati Israel pada saat itu, mengatakan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah? Mengapa tidak dikatakan dengan anak yang lain, tetapi harus anak domba Allah? Jadi Yesus Kristus, Sang Kalam, Sang Firman, Sang Logos lah, yang diutus Allah untuk menggenapi seluruh kurban keselamatan, seluruh tanda perjanjian kekal pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi, zaman Ibrahim, Abraham, zaman Musa. Jadi kehadiran Yesus Kristus menggenapi seluruh kurban keselamatan yang terjadi itu. Di situ ya. Itulah sebabnya Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Artinya, seluruh kurban keselamatan sudah sempurna Yesus kerjakan di kayu palang. Satu kali untuk selama-lamanya. Setelah Yesus mati di kayu salib ini, orang percaya dan para muridnya pun kemudian menguburkan Yesus. Dan dikatakan, namun 3 hari kemudian Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-muridnya dan kepada ratusan orang sekaligus. Dalam iman Kristen, iman saya, kebangkitan Yesus adalah bukti jaminan bahwa maut yang adalah sengat dosa telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kemudian, setelah 40 hari Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Sebelumnya Yesus telah berjanji kepada para muridnya. Dan ia percaya, dan orang yang percaya bahwa ia akan datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Ia akan menghakimi semua manusia di bumi ini. Orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat akan masuk surga, dan orang yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas, kematian Yesus berbicara kita ditebus, kita didamaikan dengan Allah. Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit, itu membuktikan bahwa maut yang sengat dosa telah dikalahkan. Yesus dimuliakan naik ke surga, membuktikan bahwa hidup kekal, hidup mulia sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Jadi aku percaya kepada Yesus ini karena pribadi Yesus ini. Baik kelahirannya yang ajaib, mulia, berbeda dari semua manusia, kehidupannya yang sempurna tak ada dosa, perbuatan ajaibnya yang luar biasa, pengajaran etika dan moralnya yang luar biasa, kemuliaannya yang begitu agung dan begitu mulia. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa saya percaya Yesuslah juru selamat. Jadi tidak ada nabi atau manusia yang memiliki pribadi seperti Yesus. Di mana hidup Yesus ini penuh mujizat. Ia tidak berdosa seumur hidupnya. Dan ia sekarang sudah di surga. Dan ia terkemuka di bumi dan di surga. Karena dia sudah tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa. Maka saya percaya dia mengampuni dosa. Kalau orang itu berdosa, maka saya yakin dia tidak bisa mengampuni dosa. Yesus sudah di surga. Maka karena dia di surga, saya percaya dia membawa saya ke surga. Tapi kalau orang bukan berasal dari surga, bukan di surga, maka saya katakan, apa yang mau diharapkan? Ya itu ajalah. Jadi, karena pribadi Yesus yang begitu mulia, tidak berdosa dan sudah di surga, dan ia juga terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan Yesus ini akan datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman, maka karena pribadinya itulah, maka aku percaya dialah juru selamatku yang sejati. Dan aku tidak mau mengikuti siapapun selain Yesus Kristus. Aku percaya kepada Alkitab karena beritanya adalah tentang Yesus yang agung dan mulia. Kalau Yesus memiliki ajaran etika dan moral yang buruk, maka saya katakan saya lebih bagus agama Bapak. Tetapi saya tidak pernah menemukan ada satu hal yang buruk di dalam ajaran Yesus. Maka saya katakan, saya percaya Yesus keselamatan yang pasti. Pertanyaan saya kepada semua pendengar dimanapun Anda berada.
Apakah cerita saya tentang Yesus ini bisa Anda terima di akal Anda? Apakah Anda yakin bahwa Yesus Kristus itu dapat menghapuskan dosa saudara semua? Maukah saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang membawa saudara ke dalam kehidupan yang kekal? Silakan Anda renungkan. Silakan Anda pikirkan. Karena saya mau katakan kepada kalian, saya percaya kepada Yesus. Karena saya mempelajari kitab suci. Saya mengenal tentang karakter Yesus. Saya mengetahui, mengerti, dan mengalami tentang kebesarannya keagungan Yesus. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah temukan ada sosok yang bisa saya sandingkan, saya bandingkan dengan Yesus Kristus dalam catatan sejarah dunia. Maka hal ini sudah cukup bagi saya menegaskan kepada semua orang bahwa keselamatan hidup yang kekal pasti ada di dalam Yesus berdasarkan pernyataan-pernyataan Yesus. Tidak ada keraguan tentang Yesus. Tidak ada keraguan lagi. Oleh karena itu, kenallah Yesus yang diberitakan oleh para rasul sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Kalau Anda ada keraguan, saya Erben bersama dengan teman-teman siap membimbing Anda untuk menjelaskan berbagai hal tentang ajaran iman Kristen. Dan Erben hadir untuk memberikan penegasan, penjelasan, bimbingan kepada semua orang. Terima kasih, ini cerita keselamatan yang mau saya tegaskan kepada kita semua. Bahwa Yesus datang untuk semua orang. Ia tidak membawa agama tertentu. Tetapi ia membawa keselamatan yang pasti kepada manusia. Pertanyaan saya, maukah saudara menerima dia? Karena Yesus tidak mendirikan sebuah lembaga organisasi keagamaan. Tetapi dia mengatakan, aku datang dari surga. Aku datang dan keluar dari Bapa untuk melakukan seluruh kehendak Bapa. Aku datang untuk memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal. Aku datang memberikan teladan etika dan moral yang sempurna, standar tertinggi sebagai pedoman manusia. Jika saudara mau menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, maka saya mau katakan, ikutilah doa ini dengan segenap hatimu. Kalau Anda percaya, ikuti doa ini dengan segenap hatimu. Katakanlah kepadanya pada saat ini juga, ya Allah yang hidup, aku telah mendengar berita tentang Sang Firman, itulah Yesus Kristus, yang kau utus sebagai juru selamat untuk mengampuni dosa-dosaku dan menjadi jaminan aku memperoleh hidup kekal, memperbaharui hidupku, dan aku masuk dalam surga yang mulia. Ya Allah yang hidup, saat ini aku buka hatiku dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penguasa dalam diriku, yang memimpin hidupku sejak saat ini sampai selamanya. Berikan aku rohmu yang suci, yang kudus, untuk memimpin aku mengerti dan merasakan, mengalami kasihmu secara pribadi. Kuserahkan hidupmu kepadamu ya Allahku yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, yang terkemuka di dunia dan di surga. Hakim yang adil dari zaman. Aku berdoa dan aku menyerahkan hidupku kepadamu. Amin. Ikuti doa ini, sebutkan, ungkapkan dari hatimu yang paling dalam. Maka engkau memperoleh keselamatan. Terima kasih. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran yang boleh saya ceritakan di sore hari ini. Shalom, Tuhan memberkati semuanya. Oke, shalom. Thank you ya Pak Erben ya buat pemaparan materinya. Ini ada yang resen. Pak Teolog, silakan Pak dibuka mic-nya, mungkin ingin bertanya atau Shalom. Oke, shalom Pak, Saya silakan. mau menegaskan begini, nyambung dari apa yang dikatakan oleh Erben. Aku mau resen share screen ya. Mengapa dalam iman Kristen itu keselamatan itu bukan usaha kita, ya, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Okay. Ini Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, perhatikan. Ya, sebab karena apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Gitu. Itu bukan hasil usahamu. Jelas ya? Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Yang anugerah Allah. Yang gratis itu, yang cuma-cuma itu. Oke? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini dasarnya mengapa kami sebagai orang Kristen, pengikut Nabi Yesus, bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kami. Bukan kami berbuat baik, maka kami diselamatkan. Bukan. Karena itu kasih karunia. Ya, mungkin saya tidak tahu di agama lainnya ada pengertian kasih karunia. Tapi kalau di iman kami sebagai orang Kristen, jelas ada kasih karunia. Anugerah Allah. Cuma-cuma gratis. Itulah kasih karunia. Baru setelah kita diselamatkan itu kita responi. Nah ini ya saya yang seharusnya saya menjelaskan nih. Jadi ya saudara untuk pendengar di YouTube baik yang sudah Kristen maupun yang belum ya. Ini. Jadi ada 4 langkah untuk menuju keselamatan dalam iman Kristen. Apa yang pertama? Fase penerimaan. Ya. Jadi bagaimana mungkin Anda ya, bisa menikmati anugerah keselamatan itu, bisa meresponi anugerah keselamatan itu kalau kamu tidak mencapai dulu yang pertama, fase penerimaan. Jadi Anda harus menerima dulu. Siapa itu? Sumber keselamatan itu yaitu Yesus Kristus. Terima dia dalam hatimu, buka hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan selamat. Makanya ketika para rasul melayani ya orang-orang pada saat itu, apa yang dikatakan? Bertobatlah. Terima dia. Dan beri dirimu dibaptis. Kan gitu. Lalu yang kedua apa? Langkah yang kedua. Percaya dalam hatimu. Jadi setelah engkau terima dia dalam imanmu, engkau buka hatimu untuk menerima dia sebagai Tuhan dan selamat, yaitu Yesus Kristus itu. Lalu percaya dengan hatimu. Gitu loh. Percaya dengan hatimu. Bahwa darah Yesus itu membasuh dosa Anda. Anda harus percaya bahwa hanya Yesus itulah satu-satunya penguasa tunggal hidup Anda. Bahwa Yesus itu harus Anda yakini dengan benar. Dia hidup dalam diri Anda. Lalu yang ketiga apa? Setelah kita terima dia, percaya, imani dia dalam hati kita, dengan hati kita, lalu akui dengan mulut kita. Ya, akui dengan mulut kita. Saya mau buka Roma. Ya, Roma 10 ayat 10. Ini. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi yang ketiga, langkah yang ketiga adalah akui dengan mulutmu. Jadi setelah engkau terima dia, imani dia, lalu percaya ya dalam hatimu bahwa dia adalah juru selamat, Tuhan dan penguasa Tuhan atasmu, lalu akui dengan dia dengan mulutmu. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Erben tadi, ya dalam doa. Ya Yesus, pada hari ini aku percaya kepada Engkau, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku, aku buka hatiku untuk Engkau Tuhan, basuh aku Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, supaya aku menjadi pribadi yang baru, dan aku mau mengenal Engkau lebih dalam. Lalu yang keempat apa yang terakhir? Hiduplah seperti Kristus. Itu. Hiduplah seperti Kristus. Apa artinya itu? Responlah dengan benar keselamatan itu. Apa? Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Nah itu. Minta Roh Kudus untuk menuntun kita, ya untuk kita selalu hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, yakinlah saudara, kalau itu engkau lakukan dalam hidupmu, ya firman Tuhan katakan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu atau keluargamu. Ya, nah nanti sebenarnya saya mau nanya nih, kebetulan ada Ibu Indria, Bu Yuni masih ada di sini ya, Bu Yuni. Ya, nanti Bu Yuni. Masih ada, Pak. Oke, jadi nanti Ya, lanjut, nyimak. Karena ini kan kita ini diskusi Bu Indri. Nanti pertanyaan saya sama Bu Indri gini, simpel saja, sederhana. Ya, apakah nanti tolong ya Bu Yuni catat gitu. Apakah ada ya keselamatan yang tertulis atau yang diperkatakan di dalam kitab suci Bu Yuni? Gitu. Nah, itu aja pertanyaan saya, ya. Bagaimana bentuknya? Ya, keselamatan
yang Ibu Yuni yakini, yang sesuai dengan kitab suci Ibu Yuni. Itu ya dari saya, silakan. Makasih Tuhan memberkati kita semua. Oke, saya tambahkan sedikit dulu. Jadi yang disinggung tadi Bro Erben tadi udah bagus tentang penebusan domba ya. Korban bakaran juga itu, korban domba. Itu melambangkan kan tubuh Yesus. Nah, memang benar yang dikatakan Bro Erben bahwa agama yang lain nggak paham soal itu. Jadi yang mereka mengira untuk korban itu seperti istilah atau seperti lagunya potong bebek angsa ya, yang nggak ada artinya. Habis dipotong ya sudah selesai, apa dibagi-bagi, nggak ada makna. Kalau cuma konteksnya untuk dibagi-bagi, ngapain beli domba susah-susah, beli kambing susah-susah lalu dibagikan. Kalau itu maknanya untuk dibagikan. Mereka nggak paham soal lambang itu, apa maksudnya itu. Nah, mungkin ada juga di sini Ibu Yuni, biar Ibu Yuni juga banyak belajar hal-hal kekristenan. Hal-hal yang terkait dengan ajaran para nabi dahulu, bukan ajaran yang mengklaim bahwa keajaran seperti agama nabi-nabi terdahulu. Ya, semoga Ibu Yuni di sini banyak belajar ya Bu Yuni ya. Gimana Bu Yuni? Tanggapannya Bu Yuni? Mau dengar dulu. Silakan Bu Yuni tanggapannya. Ini ada Pak Nabisuk dulu, Pak Nabisuk. Tunggu dulu Bu Yuni, ada Pak Nabisuk. Dari tadi angkat tangan, capek tangannya angkat. Iya, lanjut. Ya. Oke, saya tambah sedikit ya. Tadi yang dijelaskan oleh Erben itu tadi sudah hampir semua udah dicakup semua ya. Tapi saya di sini ada juga yang ini Yesus berkata-kata dengan para murid-muridnya di Yohanes ini ya. Katanya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Memang ayat ini sangat membuat para murid-muridnya bingung. Dan Filipus pun berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, itu juga membuat ayat-ayat ini sangat ya. Jadi, di sini, jalan satu-satunya menuju surga itu hanya lewat Yesus. Karena Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga. Dialah yang tahu surga itu. Jadi, bagi teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, segeralah bertobat. Sebab akhir zaman ini sudah semakin dekat waktunya. Jadi itulah saran dari saya. Tolong dilanjutkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Oke, thank you ya Pak ya. Gimana Bu Yuni, mau dijawab dulu pertanyaannya Pak siapa tadi? Pak Tialog? Aduh, sorry. Dirangkum aja Bu Yuni. Atau Ya, Ibu Yuni menyampaikan silakan. Ya. Bu Yuni, halo? Sudah tahu kan pertanyaan saya tadi? Ya, coba Ibu Yuni jelaskan. Ya, coba Ibu Yuni jelaskan. Keselamatan ada tidak ya ayat atau apapun itu ya tentang keselamatan di dalam kitab suci Bu Yuni gitu. Biar kami boleh dengar gitu. Bisa dijelaskan. Halo Bu Yuni. Bu Yuni. Bu Yuni, halo. Iya sayang. Dengar. Oke, silakan Bu. Tadi udah ngerti ya pertanyaannya Pak Tialog ya? Tanya apa toh? Oke. Pelan-pelan. Tolong dijelaskan lagi pertanyaannya. Saya tanya lagi ya. Ya, pelan-pelan Bu ya. Sabar. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan saya. Enggak, gini Bu, tunggu. Saya tanya dulu pelan-pelan ya, pelan-pelan biar Bu ngerti. Mungkin di sini selain Bu Yuni, ya ada yang lainnya. Ini si Yonatan Nandar atau Yonatan Sandar ini? Muslim ya? Oke, nanti bisa juga Nandar kayaknya itu. Iya, Yonatan Sandar ya. Oke. Pertanyaan saya gini Bu. Ya, bagaimana konsep keselamatan atau adakah ya ayat di dalam kitab suci Ibu tuh yang berbicara tentang keselamatan, kepastian keselamatan. Ya, nah itu aja Bu, silakan Bu. Oke. Pelan-pelan ya, sabar pelan-pelan saya mau ngomong. Oke, silakan Bu, silakan. Ya, pelan-pelan ya. Ya Bu, lanjut. Iya, sabar pelan-pelan.
Nggak boleh pakai kenceng-kenceng sayanya. Sabar. Oke. Setiap agama pasti akan memberikan jaminan keselamatan kepada pemeluknya. Tak mungkinlah agama itu tidak memberikan jaminan keselamatan sehingga pemeluknya akan memeluk agama atau ajaran tersebut kan. Itu satu hal yang nggak mungkin. Ibu Yoni langsung jelaskan apa menurut dasarnya keislaman. Silakan Bu Yoni, nggak usah terlalu melebar. Jelasin menurut keislaman aja. Yang lain dulu dah. Sambung yang lain dulu saya. Itu si Yonatan Sandar tuh. Silakan speak up. Oh iya. Sandar. Siapa Yonatan Sandarnya itu? Apa Yonatan Sandar? Ini. Halo Bu Yuni. Mungkin Bu Yuni lagi ngerjakan sesuatu. Iya, saya lagi sibuk juga sih. Ya, lanjut yang lain dulu sih. Orang kalian itu maunya saya cepet-cepet sih nggak bisa kalau cepet-cepet. Dapat Bu? Silakan Bu. Dapat Bu. Kasih. Jadi gini Bro Billy, biarkan Ibu Yuni ya bicara gitu loh. Nanti baru kita Jadi begini bro, dia itu hanya alasannya aja, sedangkan disuruh cepat aja nggak bisa, apalagi disuruh lambat, durasi lebih panjang, dia nggak bisa, sedangkan disuruh cepat durasinya biar disingkat, nggak bisa. Ya kan biasanya mereka tuh ngelantur ke sana kemari seakan-akan bisa jawab, padahal nggak bisa jawab, seakan-akan ada, padahal nggak ada. Coba, ada teman-teman Muslim ini jawab pertanyaan dari Anu tadi. Bentar ya, aku mau tanya ini Ibu Yuni dulu. Tadi aku nyimak kata Ibu Yuni, setiap agama itu pasti ada jaminan keselamatan bagi para pengikutnya gitu. Nah, jaminan keselamatan apa sih yang ada di Islam gitu loh Bu Yuni, pertanyaan aku. Bisa tolong dijelaskan nggak Bu? Loh, kok pergi? Ya ampun, aku baru nanya loh. Kabur dia. Nggak jelas lah, nggak seru. Salah siapa kamu nanya? Baru pertanyaan seperti begitu langsung. Pak Bowo ini apa ya? Pak Bowo gimana Pak Bowo? Kristen atau suaranya kayak Pak Nandar ya? Nandar SMH. Ini Yonatan Sandar bukan Nandar. Silakan Pak Bowo. Itu. Silakan Pak Bowo. Ya speak up. Bicara Pak Bowo. Aja mic-nya. Yonatan Nandar itu pernah ketemu saya juga, ngomongnya ngelantur ke sana kemari, dikejar, ditanya nggak bisa jawab, bisanya apa, nge-framing di belakang layar, itu aja bisanya Nandar. Coba mau lihat Nandar itu bisa apa? Pak Bowo, halo Pak Bowo. Pak Bowo, buka mic-nya Pak, tadi Bapak resen nih. Sekarang aku kasih kesempatan Pak sebagai moderator, Bapak bicara gitu. Silakan Pak. Halo. Oke, shalom, Malasem. Ada yang ingin disampaikan tentang keselamatan? Saya ada yang mau saya tanya-tanya nih. Ya, tanya jawab enak nih ya? Betul ya? Iya. Bapak Tanya ini jawab. Kristen apa Islam? Kita perkenalan dulu Pak. Iya, saya Bowo. So far saya masih di KTP sih udah masih Muslim. Tapi mau lompat. Udah goncang gitu. Haleluya. Oke. Mantap Pak. Haleluya Pak. Lanjutkan. Aduh, sorry. Lanjut Pak Bowo. Enggak, gini. Saya mau tanya Pak Bowo. Mau melompat kemana Pak? Hah? Mau melompat kemana? Ya mungkin dia mau lompat ke jurang. Dia tentunya mau lompat ke jalan yang selamat, yang benar. Dari karunia dari Muslim. Lanjut. Bentar teman-teman. Bentar. Kita kasih Pak Bowo bicara dulu. Bentar. Oke, silakan Pak Bowo. Ke kalian lah. Nah iya, Bapak mau tanya apa? Mau memastikan gitu? Ya udah nggak apa-apa. Di sini ada Pak RT. Ya, saya mau nanya nih. Banyak sih yang mau saya tanyain nih Pak Mbak ya. Kalau udah dijamin keselamatan, boleh Pak. Ya, nih dijamin keselamatan. Lalu orang Kristen itu motivasi berbuat baik itu apa? Kalau udah dijamin gitu, kan kalau itu di Islam itu kan motivasinya karena pahala, berbuat sebaik-baiknya pahala, sedekah pahala, ujung-ujungnya pahala. Nah kalau di Kristen sendiri itu motivasi di belakang berbuat baik itu apa? Karena toh udah dijamin. Gitu.
Asalkan normal-normal aja lah gitu. Hidup biasa-biasa aja, jauh dari dosa, menghindar dosa, nggak tanpa ya ala hidup Oke, gini Pak. inilah. Gini, saya jawab ya. Jadi ada orang di luar. Kemudian saya angkat dia menjadi anak saya. Sudah ada jaminan. Tep, materai 10.000. Dia melakukan perbuatan baik, bukan lagi menjadi anak saya. Tetapi dia melakukan yang baik. Karena dia bersyukur saya angkat jadi anak saya. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai anak saya. Supaya dia boleh berlaku seperti yang aku kehendaki. Seperti itu Pak. Jadi kita melakukan yang baik bukan untuk masuk surga. Tetapi kita melakukan yang baik itu karena kita sudah anak pemilik atau anak Allah. Jadi itu menjadi karakter kita. Itu buah dari hidup kita yang sudah diselamatkan. Jadi kita menunjukkan kualitas hidup yang sudah diselamatkan. Menunjukkan kualitas hidup yang sudah mengalami kasih karunia. Menunjukkan kualitas hidup yang bisa berdampak bagi semua orang. Karena Yesus juga memanggil kita bukan hanya untuk masuk surga. Tapi Yesus juga memanggil kita supaya kita menjadi garam dan terang. Tentu kalau kita melakukan perbuatan itu bukan garam dan terang. Itu namanya racun dan empedu. Nah itu mungkin jawaban singkat dari saya Pak. Jadi motivasinya apa ya? Apa balas budi apa gimana ya? Saya mau tanya sama Bapak. Bapak udah punya anak enggak? Udah. Sudah ya? Ya. Apakah anak Bapak berbuat yang baik sama Bapak supaya jadi anak Bapak? Atau anak Bapak berbuat baik kepada Bapak supaya Bapak disenangkan? Atau dia ingin membuat Bapaknya bangga? Atau dia bangga sebagai anak Bapak? Yang mana Pak? Ya. Bisa yang ada tadi alasan yang kedua tuh dia pengen seperti saya. Iya, jadi alasan yang kedua dan seterusnya kan, bukan supaya jadi anak Bapak lagi kan? Iya. Nah itu Pak. Karena siapapun Pak orang di dunia ini tidak bisa jadi anaknya Bapak tanpa Bapak yang mengangkat mereka menjadi anaknya. Betul? Betul, ya betul. Nah, tetapi kalau Bapak mengangkat orang menjadi anak Bapak bisa nggak? Bisa. Bisa. Karena Bapak mau. Ya. Ah, seperti itu Pak. Jelas Pak ya? Atau mungkin Pak Bagus mau nambahkan sesuatu Pak? Silakan. Saya mau tanya lagi nih. Kalau karunia keselamatan yang udah kita dapat itu bisa lepas nggak dari tangan kita? Apa penyebab? Kalau misalnya bisa, apa penyebabnya? Jadi gini Pak. Yang mau saya sampaikan sama Bapak, keselamatan di dalam Yesus itu kekal. Tetapi Bapak bisa lari dari keselamatan ketika Bapak menyangkali keselamatan itu. Jadi bukan keselamatan yang hilang, Pak. Bukan keselamatan yang meninggalkan. Tetapi Bapak yang tidak menerima kasih karunia itu. Bapak yang tidak mau. Bapak membuang itu, Pak. Oke. Makanya, ya saya... Iya, silakan. Saya tambahkan Pak Bo ya. Aku mau share screen dulu. Loh. Dicabut ya kalau saya tadi ya? Enggak Pak, lanjut Pak Bagus. Aku mau share screen. Atau ada yang bisa share screen? Buka. Yang dibilang membuang keselamatan itu yang tindakan yang gimana ya? Membuang keselamatan. Menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dikaruniakan. Gini Pak, saya mau ini. Yohanes, tolong dibukakan ini Yohanes 15 ayat 8. Silakan di-share Pak Bagus, bisa. Ya. Yohanes, aku bisa share enggak? Bisa. Oke, Yohanes, ini Pak Bo ya. Pelan-pelan kita ya. Oke. Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu poin yang pertama. Jadi mengapa orang itu tidak berbuat baik dulu baru selamatkan? Tetapi diselamatkan dulu baru berbuat baik. Nah, selain tadi yang dikasih oleh Erben tadi,
Karena kita murid-murid Yesus, gitu. Ketika kita, jadi kan saya ada 4 langkah kan, penerimaan, apalagi tadi, akui dengan percaya, imani, akui dengan mulut, lalu apa? Hidup seperti Kristus. Gitu. Jadi ketika kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, ya, kita diselamatkan, kita percaya dengan Dia, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Selamat, maka kita harus hidup seperti Yesus hidup. Maka di Injil Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, bagaimana kamu akan disebut sebagai muridku? Ya kamu harus berbuah banyak. Gitu. Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Gitu Pak. Ya. Sebagai apa? Sebagai saya sudah menjadi bagian dari murid Yesus. Gitu. Maka saya harus berbuat baik. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. Menyatakan siapa Dia dalam hidupku. Bagaimana caranya? Ya hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kan gitu. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa jatuh? Bisa Pak. Bisa. Jadi bukan sesuatu yang mengatakan kalau kita sudah mengimani Dia sebagai Tuhan Selamat, kita jadi orang Kristen, maka kita tidak pernah jatuh. Pernah jatuh. Pasti kita akan pernah jatuh lagi Pak. Tapi berbeda. Saat ketika kita belum mengenal Dia, saat sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan Selamat, saat kita sebelum percaya sama Dia, berbeda. Kalau kita sudah menjadi bagian dari murid Yesus, hidup kita berbeda. Artinya ketika kita jatuh, kita cepat sadar. Kita mengaku dosa. Kita bertobat. Memperbaharui diri lagi. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu perbedaannya. Kalau dulu kita tidak peka akan hal itu. Masa bodoh, hantam saja. Gitu. Tapi setelah kita sudah terima Dia sebagai Tuhan, percaya, imani Dia dalam hati kita, ya kan? Lalu kita akui Dia dengan mulut kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita jatuh, kita berbeda. Gitu. Kita bangkit lagi, gitu. Kita ngaku dosa lagi, kita berubah. Nah, itu. Nah, seperti tadi kata Pak Bo, apakah keselamatan bisa hilang? Bisa, Pak. Bisa. Makanya Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang talenta. Ya. Perumpamaan hal tentang kerajaan surga. Sama seperti ketika hamba diberikan talenta. Ya. Ada yang bisa bantu saya? Di mana? Di Yohanes apa di Lukas itu? Di Matius. Dikasih kepada hamba yang pertama dikasih 5 talenta kalau saya tidak salah. Ya, yang kedua itu 3 talenta, yang terakhir itu 1 talenta. Nah, ke hamba-hamba yang tadi selain yang diberikan 1 talenta itu mereka kerjakan yang talenta itu, mereka hasilkan 2 kali lipat. Tapi ketika ada hamba yang cuma dikasih 1 talenta karena Tuhan itu tahu bahwa itulah kesanggupannya, malah dia tidak kerjakan. Gitu. Dia marah, gitu. Dia kesal, dia busung-busung, dia timbun talenta itu, dia tidak kerjakan itu. Gitu. Nah, ketika tuannya itu datang untuk minta pertanggungjawaban kepada semua hambanya ini tentang talenta itu, hamba yang diberikan 1 talenta apa dikatakan? Hai engkau hamba yang mau dan tidak setia. Akhirnya apa? Disuruh anak buah itu mengambil si hamba yang ini, campakkan dia. Nah, itu artinya Pak, bahwa keselamatan itu kalau tidak kita hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita tidak responi dengan benar, keselamatan itu akan hilang Pak. Tidak ada guna. Gitu. Oh. Keselamatan itu akan diambil daripada kita. Gitu. Kenapa? Ya karena kita hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Gitu. Makanya kita harus berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika engkau sudah menerima Dia, ya percaya kepada Dia, lalu mengakui Dia dengan mulut, maka engkau harus hidup seperti Kristus. Gitu Pak Bowo. Pak, kalau misalnya gini, sebenarnya yang dihapus dosa kita dari penyaliban itu dosa yang mana? Ada dosa waris, plus ada dosa-dosa tambahan dari kita menjalani hidup. Nah, itu sebenarnya yang dihapus itu dosa yang mana? Apa semuanya? Dosa hari ini atau hari esok? Dosa kemarin apa gimana? Atau yang dosa gimana tuh?
Saya jelaskan dulu sedikit. Dulu. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan dari Muslim seperti ini. Loh, kalau udah terima Yesus berarti biar berbuat kejahatan boleh lah. Biar membunuh boleh, biar mencuri boleh, tetap diselamatkan. Kira-kira begitu ya Pak ya? Sering yang ditanyakan oleh Muslim. Bukan. Kalau Bukan. saya, dalam menjalani hidup itu kan ada kepleset. Iya. Ya, nah, hari ini mungkin saya nggak kepleset, besok kita nggak tahu, atau kemarin saya nggak sadar melakukan kesalahan. Nah itu yang di cover, ya, ditutupi oleh darah Yesus itu yang mana itu? Apakah dosa waris dari Adam tuh? Semua Pak, semua. Yes, merangkup semuanya. Nah, ya, caranya yang kalau kita dituntut hidup suci, berarti kan kita nggak boleh berbuat dosa sekecil pun. Nah, kalaupun berbuat dosa atau jatuh dalam dosa sedang, dosa kecil, itu jadi ada Pak, gini Pak. Dalam iman itu tidak ada dosa kecil Pak. Nggak ada. Iya, semua dosa adalah dosa Pak. Tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil di Kristen. Dosa adalah dosa. Oh, tapi katanya ada yang gini, ada dosa yang bisa diampuni dan tidak diampuni. Nah itu apa? Itu dalam arti bukan ada dosa yang kecil, dosa besar. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, dosa menghujat Roh Kudus. Tapi ada dosa yang bisa diampuni. Artinya itu tidak bicara tentang ada dosa besar, ada dosa kecil, tidak Pak. Itu dosa adalah dosa. Iya. Nah kalau kayak kasusnya yang lagi ramai ini, itu meninggalkan balik lagi dia ke itu dosa apa bukan? Ya dosa Pak. Kayak Nania itu. Ya kalau dari Alkitab ya dosa. Itu dosa ya? Dalam penafsiran Kristen dia udah murtad. Iya. Dia udah murtad. Nah seperti itu termasuk dosa yang bisa diampuni apa enggak? Dosa itu kalau dia sebentar supaya nggak jauh kemana-mana gini Pak. Untuk kita mengerti bagaimana arti penebusan itu kan sebenarnya kan artinya itu ditebus, itu artinya didamaikan. Jadi untuk memahami arti tentang penebusan, Bapak harus mengerti dulu apa itu dosa. Jadi saya ceritakan secara singkat, saya bisa presentasi sebenarnya. Jadi kalau berbicara tentang keselamatan, Bapak harus mengenal dulu manusia, dosa, dan keselamatan. Bapak sabar ya, saya akan jelaskan. Jadi keselamatan dibicarakan karena ada dosa. Di situ ya. Dosa ada karena manusia melanggar ketetapan Tuhan. Ini dia. Jadi yang Bapak tanya di sini, keselamatan ini, penebusan ini. Mengapa ada keselamatan? Karena ada dosa. Mengapa ada dosa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi apa artinya ditebus? Kita akan saya bahas ya. Ini keadaan manusia pradosa. Itu diciptakan menurut gambar rupa Allah, sempurna, kudus, mulia. Berkuasa atas ciptaan Allah di bumi. Pusat program Allah bagi dunia. Hidup di Taman Eden yang sempurna, tidak mengalami kematian, tapi memiliki kehidupan yang abadi. Ini keadaan manusia sebelum ada dosa. Tetapi setelah manusia, bagaimana manusia berdosa? Ini dia. Manusia tidak taat, ya. Manusia memilih mendengar godaan iblis. Itu akibatnya dosa. Kemudian, bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, dikatakan telanjang. Ya. Jadi telanjang itu artinya kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Kemuliaan Allah yang bagaimana? Yang diciptakan menurut gambar dan rupa tadi. Artinya manusia telah dikuasai dosa dan tidak layak tinggal di Taman Eden. Itu arti telanjang di sini. Ini keadaan setelah manusia berdosa. Baru masih ada keadaan-keadaan yang lain. Manusia mengalami kematian, maut. Ya, tidak lagi memiliki kehidupan yang abadi. Baru karena dosa manusia kehilangan kekekalan dan hari-harinya menjadi terbatas. Kemudian manusia berada dalam kuasa iblis. Memiliki musuh. Permusuhan ini hanya bisa diselesaikan oleh seorang keturunan wanita yang mengalahkannya. Dan itu yang dikenapi Yesus. Kemudian relasi Adam dengan buruk. Adam dan Hawa. Bahkan nanti kalau kita lanjut, anaknya saling dibunuh. Yang satu membunuh yang satu. Permusuhan terjadi dalam hidup manusia. Ini terjadi kerusakan. Jadi manusia mengalami penderitaan. Lahir batin menjalani masa-masa hidup di dunia. Jadi
ini yang harus Bapak pahami, supaya Bapak memahami arti penebusan. Keadaan manusia sebelum berdosa dengan keadaan manusia setelah berdosa. Posisi penebusan itu di mana? Nanti kita lihat. Jadi, penebusan di sini adalah, letaknya di sini. Bagaimana manusia yang berdosa ini kembali kepada tujuan dan rencana Allah sebelum adanya dosa. Maka karya Yesus buat manusia bukan hanya sekedar masuk surga, bukan. Tapi memulihkan kodrat manusia yang hidup abadi. Maka karena itu Yesus datang memberikan hidup yang kekal. Baru berkuasa atas ciptaan Allah di bumi. Maka Yesus datang menjadikan manusia sebagai program Allah. Maka kita nanti bersama Kristus memerintah di dalam kerajaan surga. Manusia yang hidup kekal di Taman Eden karena dosa mengalami maut, maka diberikan hidup yang kekal. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi penebusan itu berbicara tentang Yesus datang membawa manusia kembali kepada tujuan Allah yang semula sebelum adanya dosa. Maka di dalam Yesus manusia diberikan hidup kekal, di dalam Yesus manusia diperbaharui, di dalam Yesus manusia masuk ke dalam kerajaan surga, di dalam Yesus kuasa manusia tadi yang berkuasa atas semesta itu dipulihkan. Oke? Jadi di situ itu arti penebusan. Jadi jangan dipahami penebusan itu seperti tergadai. Jadi berbicara penebusan ini kenyataan manusia. Karena dosa manusia dikuasai maut. Karena dosa manusia dikuasai dosa, atau baru karena dosa manusia dikuasai iblis. Jadi 3 hal ini, sebenarnya ada satu lagi yaitu tentang kerusakan hakikat. Ya, di situ ya. Itu dia. Jadi di sini keselamatan terjadi saat 3 perkara tersebut telah diselesaikan. Bagaimana caranya? Siapa yang dapat menyelesaikan? Apakah agama bisa menyelesaikan? Apakah para nabi bisa menyelesaikan? Tidak. Jawabannya hanya satu, yaitu Yesus. Jadi manusia yang dikuasai dosa, manusia yang dikuasai iblis, manusia yang dikuasai maut, hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang menang atas iblis, dan pribadi yang mengalahkan maut. Siapakah itu? Itulah Yesus. Ini data-datanya saya tunjukkan sama Bapak. Jadi penebusan itu artinya manusia yang terpisah dengan Allah oleh kasih-Nya ditebus, artinya didamaikan, didekatkan kepada dirinya. Maka di dalam ajaran Kristen, Allah lah yang datang menghampiri manusia. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam ketakutan. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menghampiri Allah. Dia katakan dia berdosa. Tetapi Allah sendiri yang datang, yaitu Teofani, dikatakan Allah berjalan di taman itu dan bertanya, Adam di manakah engkau? Itu bertanya itu, Adam di manakah engkau? Di situ artinya bukan Allah tidak tahu. Allah menginginkan sebuah respon pengakuan dari manusia, supaya manusia itu menyadari kesalahannya. Jadi itu ada pertanyaan, sama seperti kita orang tua ya, anak kita, udah kita tahu dia di mana. Tapi kadang kita uji, di manakah kamu? Kenapa? Karena kita sebagai seorang orang tua ingin mendengarkan pengakuan daripada anak. Karena di dalam Kristen, relasi antara manusia seringkali digambarkan seperti seorang bapa dengan anak, seperti seorang sahabat yang sejati dengan sahabatnya. Bahkan digambarkan seperti relasi suami dengan istri, sangat dekat, sangat erat. Itu gambaran. Jadi ini yang disebut dengan penebusan itu. Oke? Jadi manusia yang dikuasai iblis hanya bisa diselesaikan oleh yang menang atas iblis, itu Yesus. Manusia yang dikuasai maut hanya diselesaikan oleh yang lepas dari maut. Si korek, tolong jangan coret-coret dong. Datang itu bawa etika dan moralmu, kecuali kalau kau tak punya etika dan moral, silakan lakukan coret-coretmu. Oke? Jadi tujuan keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Yaitu manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ini yang akan dipulihkan. Manusia diciptakan kudus, tidak berdosa. Manusia diciptakan untuk hidup kekal di Taman Eden. Tapi Taman Eden yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Itulah yang menjadi miliknya. Jadi ini tujuan keselamatan. Kita bisa melihat di sini ya. Jadi ada 3 hal yang harus dipahami ketika berbicara keselamatan. Manusia sebelum adanya dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, baru tujuan manusia diselamatkan. Ini harus dipahami di sini. Jadi ini dia. Jadi penebusan itu artinya dosa ini diselesaikan. Dampak dosa ini diselesaikan. Itu arti penebusan. Dosa dan dampak dosa dan penyebab dosa diselesaikan. Dan yang bisa menyelesaikan itu Yesus. Karena penyebab dosa itu kan sebenarnya iblis. Karena dosa itu bukan bersumber dari Allah. Tapi sumbernya dosa adalah iblis. Ya. Baru
penyebab dosa iblis diselesaikan. Dampak dosa itu apa tadi? Keterpisahan dengan Allah, mengalami maut, mengalami kematian, tunduk dalam otoritas iblis, itu diselesaikan. Maka Yesus datang, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, aku berkuasa memberikan hidup, akulah jalan kebenaran, akulah, dikatakan oleh Yesus, akulah terang dunia, akulah kehidupan, dan semuanya dikatakan Yesus. Jadi persoalan-persoalan manusia yang ada setelah adanya dosa ini, inilah yang mau diselesaikan oleh Yesus, sehingga manusia pradosa itu menjadi hakikat kita. Itu penebusan. Oke ya? Jadi ini dia yang harus dipahami supaya mengerti tentang penebusan dan keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif Allah, anugerah Allah, pekerjaan Allah. Karena tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa manusia tidak bisa untuk mencapai kekudusan Allah. Tidak bisa. Karena standarnya itu satu dosa, satu titik pun tidak bisa. Tetapi Allah yang kudus itu menghampiri manusia, kalau di PL itu melalui teopani, tapi di PB melalui inkarnasi. Inkarnasi Sang Firman itu hadir, menyatakan seluruh kehendak Allah, kebenaran Allah, rancangan Allah kepada manusia. Itu yang sangat jelas yang harus direnungkan. Jadi manusia yang berdosa tidak bisa menebus, tidak bisa mendamaikan dirinya dengan Allah, tidak bisa. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena standar Allah yang kudus itu adalah tidak ada dosa sama sekali. Itulah sebabnya Adam hanya melakukan satu pelanggaran, diusir dari Taman Eden. Artinya, Taman Eden saja itu lambang kekudusan kesucian Allah yang tidak bisa dinodai oleh satu kesalahan manusia pun. Tetapi di dalam Kristen, Allah, Tuhan itu datang menghampiri manusia berdosa. Melalui siapa? Di sini melalui ada dua hal. Melalui teofani, artinya kehadiran Allah dalam penampakan sebagai manusia, yaitu teofani. Tetapi juga melalui inkarnasi, kehadiran Allah melalui inkarnasi firman menjadi manusia, benar-benar hadir sebagai manusia untuk menebus manusia. Menebus artinya di sini membawa manusia didekatkan kembali dengan Allah, mengampuni manusia, memulihkan manusia, membaharui manusia untuk berkenan kembali kepada Allah. Itu arti penebusan. Jadi bukan seperti orang pegadaian ditebus bayar uang dan lain sebagainya, bukan konteks begitu ya. Dan penebusan itu selalu dikerjakan dengan adanya tanda perjanjian darah. Kenapa? Karena memang darah lah yang paling mahal di dalam hidup manusia. Itu ya. Kalau nggak ada darah kita, kita mati. Darah itu nyawa kita. Maka keselamatan kita ditanggung oleh Allah melalui darah Kristus sebagai kurban yang sempurna untuk pendamaian dan keselamatan kita. Jadi itu ya. Jadi menebus artinya pembebasan dan kemerdekaan juga. Penebus artinya kita didamaikan. Dosa dan penghalang semuanya diselesaikan ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu saya menyampaikan. Silakan ditanggapi atau teman-teman yang lain masih ada yang resen. Moderator. Terima kasih. Boleh saya tambahin, Erben? Sebentar, saya jadi mau orang Oke. tadi diomongin Pak Erben. Jadi walaupun kita kalau kita sudah menerima karunia keselamatan itu, walaupun dalam perjalanan hidup kita nanti ada terpleset atau tersandung dosa segala macam, tapi yang penting relasi kita sama Tuhan itu sudah ada, nggak hilang seperti awal waktu belum menerima ya Pak. Begini Pak, manusia jatuh dalam dosa itu alamiah. Kenapa? Karena memang kita kan sudah manusia yang sudah berdosa kita. Tetapi kalau sampai orang, kan Yesus sudah mati, sudah menebus, sudah mengampuni dosaku. Aku berbuat dosa, nggak apa-apa, nanti ditebus. Itu namanya mencobai dan itu merendahkan kekudusan Allah. Tetapi ketika di dalam hidup ini kita sudah berjalan dengan kekuatan kita, dengan kita bergantung kepada kekuatan Roh Kudus dalam diri kita untuk hidup dalam kebenaran, tetapi dalam satu keterbatasan kita lemah, kita berdosa. Menurut saya itu manusiawi, Pak. Karena natur kita memang tidak sempurna. Tetapi kalau orang mengatakan, Yesus sudah menebus, sudah mendamaikan, maka bebas berbuat dosa, kurang ajar namanya Pak. Sama seperti tadi, seorang anak sudah diangkat menjadi anak yang baik, diberikan ahli waris, tapi digunakan untuk sesuatu yang buruk, dipecat. Mulai hari ini kau bukan anakku, bisa kan? Begitu Pak. Silakan Pak Shalom dulu, nambahkan Pak. Boleh Pak Bowo, atau sudah clear Pak? Kalau sudah clear sih. Clear. Jadi saya tambahin sedikit aja Pak ya, biar ini Pak. Kalau saya bisa share screen Pak, tolong sebentar aja. Karena begini ya, kita tidak akan pernah Silakan. salib itu
atau penebusan Yesus kalau kita tidak benar-benar mengerti betapa dalamnya dosa itu merusak dan mempengaruhi hidup kita gitu. Jadi saya singkat aja coba. Kita orang Kristen itu menganut prinsip dosa asal atau dosa waris. Kenapa? Karena dasar di Alkitab. Ini banyak sekali Pak, ini baru saya kutip. Dari Daud, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Yesus berkata, aku bukan datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini banyak sekali. Bahkan realitas dosa itu, kalau kita lihat di sejarah, persidangan Adolf Eichmann, itu dia nampak seperti orang normal. Padahal dia sangat kejam ya teman. Dan bahwa kita ini semua memiliki potensi seperti itu, sama jahatnya kayak dia nih. Adolf Eichmann. Nah, akibat-akibat tadi sudah disebutkan oleh Pak Erben, upah dosa adalah maut. Ya kan? Ini sebab upah dosa adalah maut, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian akibat-akibat yang lain. Ada kematian sementara, kematian rohani, kematian kekal. Ya. Dan kemudian, ini dosa kejahatan memisahkan kita dari Allah. Ini semua ada ayatnya. Nah ini yang penting Pak. Karena dosa, manusia tidak mampu Pak mencari Allah atau mengenal Allah yang benar. Daud dan Paulus mengingatkan, tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kemudian di samping tidak mampu, Yesus berkata, kita tidak mau. Kita tidak mau, bahkan menolak tawaran kasih karunia itu. Jadi, kalau yang sudah mengenal, segera respon. Segera menerima tawaran itu, karena sudah diingatkan sama Yesus. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau. Ini saya garis bawah ini. Kata Yesus ini. Bukan kata siapa-siapa, kata Yesus sendiri. Kamu tidak mau. Bahkan Yesus berkata selanjutnya, kamu tidak menerima aku. Inilah akibat dosa itu. Sehingga kenapa Yesus itu harus turun, firman Allah itu harus turun, datang untuk menebus dari jahatnya atau dalamnya akibat-akibat dosa itu. Kenapa? Dia harus turun. Karena biar bagaimanapun Allah adalah kasih. Dia ingin semua. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah. Demikian pula di sini dikatakan Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kita harus paham benar bagaimana akibat dari kerusakan dosa itu yang sangat dalam, sehingga kenapa firman Allah itu harus turun menjadi manusia untuk menebus dosa itu dan membawa kita kembali kepada tujuan penciptaan yang mula-mula. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Iya, Pak, jadi keselamatan itu jadi sudah ditawarkan ke semua orang ya, tanpa terkecuali. Cuman jadi ya, nanti tergantung respon masing-masing pribadi ya. Itu kira-kira. Perlu respon. Betul. Karena itu mau diambil apa enggak gitu. Pertama gini Pak, Tuhan memiliki otoritas dan kedaulatan untuk memilih orang-orang yang dia selamatkan. Itu namanya kedaulatan Allah. Atau konsep pemeliharaan Allah. Providence of God. Makanya dia pilih Abraham, dia pilih Ishak, dia pilih Yakub, dia pilih Yehuda, dia pilih Israel. Itu dia pilih rasul-rasulnya, itu kedaulatan Allah. Tidak bisa kita campur. Tapi sebagai manusia umumnya kita harus merespon. Kita punya kehendak. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya kita memiliki kehendak. Sehingga kita harus merespon tawaran keselamatan itu. Tapi kita harus mengerti bahwa itu karunia dulu, Pak. Bukan kita yang mengerjakan keselamatan kita. Seperti dibilang tadi Pak teolog kontekstual, bahwa kasih karunia anugerah dulu. Baru kita merespon. Jadi kita mengerti dulu pertama urutannya adalah konsep kejatuhan, konsep dosa, di mana kita semuanya harus menerima hukuman. Setelah itu kasih karunia Allah itu turun ke atas kita karena Allah adalah kasih. Dia ingin semua orang diselamatkan. Makanya Pak Erben sebutkan inisiatif dari Allah, bukan dari inisiatif dari manusia. Baru kita dituntut untuk merespon. Setelah kita meresponnya, kita menghidupinya dengan iman. Itu Pak.
Memang kita sebagai Pak Erben katakan sebagai natur manusia kita masih ada, tapi sebagai orang yang telah ditebus dan kita senantiasa harus setiap saat itu harus bersyukur, harus rendah hati, harus belajar firman supaya kita dosa-dosa yang lama itu atau dosa-dosa yang besar yang pernah kita lakukan kita bisa terhindar dari itu. Makanya Yesus selalu mengajarkan kepada kita kan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Karena pencobaan itu akan terus datang, Pak. Iblis nggak mau, Pak, kita diselamatkan. Dia mencoba untuk merusak keselamatan. Tapi makanya kita harus terus bersyukur, senantiasa berdoa supaya kita dijauhkan dari pencobaan-pencobaan itu, Pak. Oke. Ya. Gimana? Pak, kalau gini, Tuhan sendiri menginginkan semuanya tanpa terkecuali selamat. Dan dia juga punya kuasa untuk membuat semua orang menarik hati orang untuk merespon keselamatan yang dia udah buat. Itu jelasannya gimana tuh? Bisa aja, cuman kan di awal sudah di ketetapannya dia ingin menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya, di mana kita memiliki kehendak. Kalau diciptakan ini semua ini bisa, dia maha kuasa, tapi bukan itu. Dia ingin tujuan penciptaan manusia apa sih? Kita bisa baca tujuan penciptaan manusia itu ada ayat-ayatnya baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, itu semua untuk kemuliaan Allah tujuannya. Jadi dia ingin kita manusia itu ciptaannya untuk memuliakan dia. Bahkan alam raya, alam semesta, bintang-bintang itu memuji dan membesarkan nama Allah. Kita juga demikian. Kita harus dengan respons kita. Bukan apa namanya, semacam apa yang diprogram atau robot atau apa. Dengan sepenuh hati. Makanya ada kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh jiwamu, sepenuh hatimu, dengan segenap akal budimu. Iya. Terus hubungan dengan ada yang ayat yang seperti ini, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang datang. Ya itu tadi, Pak, karena banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Ya, betul. Karena itu tadi Pak, dosa yang tadi kalau Bapak mengerti, pahami akibat dosa itu, bahkan bukan cuma manusia, Pak. Alam juga ikut, yang tadinya di Taman Eden tuh. Kita bisa menguasai alam, Adam bisa mengelola alam ikut rusak, ikut terjadi bencana, terjadi pandemi, sakit penyakit, manusia harus berusaha, itu rusaknya sangat dalam, Pak. Demikian juga dengan kita manusia, kodrat manusia kita yang telah jatuh dalam dosa, benar-benar tadi ayatnya sudah mengatakannya. Kita tidak mampu mengenal Allah yang benar. Kita tidak mau melawan. Kita tidak. Jadi sejarah manusia menara Babel kan dibuat untuk mereka ingin memuliakan diri sendiri kan. Mereka membangun menara Babel sampai ke langit, tapi dihancurkan oleh Allah kan. Itu kodrat manusia memang untuk kemuliaannya. Sepanjang perjalanan sejarah manusia begitu. Untuk memuliakan diri sendiri. Jadi seperti ayat itu memang berlaku benar seperti ini. Ya bahkan bangsa umat pilihan sendiri ya Israel yang sudah ditunjukkan oleh Musa di depannya dikasih mujizat. Bermacam-macam mujizat 10 tulah itu tetap aja Israel tegar tengkuk kan. Itulah kodrat manusia. Makanya ayat itu seperti tadi sangat benar. Jadi makanya kita kembali lagi Pak, kita yang sudah diselamatkan kita harus bersyukur dan rendah hati. Ya. Dan berdoa terus-menerus supaya dan mengerjakan keselamatan kita seperti Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Silakan Pak Ircen. Pak, ada pertanyaan berikut atau sebentar ya mungkin Pak RCM ingin
beliau nih. Mungkin dia ada keperluan lain. Tapi samanya. Silakan. Buka mic-nya, Pak. Pak RCM. Halo. Halo, Pak. Pak RCM. Halo. Pak Ngomong-ngomong, RCM. profilnya Pak Bowo ini saya tahu ini. Mantra Sator Arepoten et Opera Rotas. Oke, mungkin Pak RCM ini nggak monitor ya, teman-teman ya. Nah, gini nih, Pak Bowo ya, udah jelas tadi dijelaskan sama Pak Erben, sama Pak Shalom, udah sangat jelas dikasih ayat-ayatnya itu tentang keselamatan. Nah, sekarang ini, menurut pemahaman Bapak, keselamatan itu seperti apa sih gitu? Halo Pak Bowo. Halo Pak Bowo. Pak Bowo, halo. Suaraku nggak kedengeran ya? Kedengaran? Oh, oke. Mungkin ini Pak Bowonya lagi nggak monitor, teman-teman. Ya, kedengeran? Oh, iya ya. Nah, Ya, tadi oke. saya Oh tanya ya, nih. selamatan Saya di bicara, Iya. itu ada Pak RCM. Ya, ada. sebentar ya. Oke. Ya dulu. Nanti pertanyaan saya dijawab baru boleh. Nah, Ya. ini pertanyaan saya gini, Pak. Tadi kan udah panjang banget penjelasan Pak RCM, Pak Shalom, dan Pak Dialog tentang keselamatan. Menurut Bapak sekarang secara khusus saja ya, keselamatan itu pahami itu seperti apa? Keselamatan buat saya sih sederhana, antara dua. Masuk surga itu selamat. Kalau nggak selamat, masuk neraka. Nah, saya baru ini aja, tapi kalau di Kristen saya baru tahu kalau upah dosa adalah maut. Tapi kan dulu saya taunya maut itu ya mati. Tapi ternyata maut itu kan lebih dalam lagi, kekal di neraka, bukan sementara, dicelup sebentar lalu dipindahkan ke surga. Nah, Enggak ya, ada ya. gitu. Gitu ya. Itu yang saya pahami selama ini begitu. Gini Pak, tadi aku ada chat Bapak ya. Nanti Bapak aku udah kasih nomor, mungkin ada jadwal-jadwal tertentu pengajaran tentang ini. Pak Bowo bisa ikut gitu. Oke, mungkin Pak Bram ada yang ingin disampaikan tentang keselamatan. Pak Bram, silakan dibuka mic-nya. Bram, halo. Miss Akila, sebentar. Itu kecapean itu Pak RCM. Oh iya betul. Sorry. Pak M, di Shalom. Aduh, sorry sis Akilanya pikun nih. Lanjut Pak RCM. Oke, selamat sore saudara-saudaraku semuanya. Tahu Pak, suaranya tahu. Suaranya kecil, Pak. Ya, sekarang gimana, gede? Ya agak mendingan sih. Oke. Lebih. Oke, dilanjut. Jadi saya hanya menyampaikan secara singkat aja pertanyaan Pak Bowo. Pak Bowo, kalau di kekristenan, ya, darah Yesus itu ada 4 hal, Pak, di dalam kehidupan orang Kristen. 1, darah Kristus itu memulihkan kita hubungan manusia dengan Tuhan. Itu dipulihkan, Pak. Seperti halnya seorang anak yang dulu anak gembel diangkat atau diadopsi oleh seseorang untuk menjadi anaknya, Pak. Nah, ketika kita menjadi anak, diadopsi secara rohani, maka seorang bapak tidak akan membuang anaknya ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh orang tuanya. Paling anak itu hanya
menjalani hukuman. Baik itu mungkin pukulan fisik atau mungkin dengan kata-kata. Tapi tidak pernah seorang bapak membuang anaknya. Itu tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, bapak harus pahami bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak akan pernah hilang. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan keselamatan itu tidak hilang. Contohnya, ketika Bapa memberikan kepada Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi cuma Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kepada siapapun yang mau Tuhan kasih. Di dalam kitab Efesus dikatakan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh oleh Roh Kudus dimeteraikan, Pak. Saya kebetulan saya lawyer, Pak. Ya. Ketika suatu perjanjian dikasih meterai, Pak, itu perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Sama halnya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berarti kita sudah ada perjanjian antara kita dengan Tuhan, Pak. Dan tidak ada yang bisa membatalkan itu. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, Pak, kita mendapat keselamatan itu karena anugerah dan kita sudah dipilih. Bahkan Daud mengatakan ketika di dalam kandungan ibuku, aku sudah ditenun, aku sudah dipilih. Jadi kita tuh umat pilihan, Pak. Ya. Terus Bapak juga harus tahu ya, bahwa mungkin ada pertanyaan dari orang luar mengatakan, wah enak sekali menjadi orang Kristen. Bisa gampang melakukan dosa. Tidak semuanya benar, Pak, apa yang dikatakan itu. Ketika Bapak melakukan suatu dosa, Pak, itu ada tuduhan di dalam diri kita. Ketika Bapak berbohong, itu ada Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan ada iblis yang mendakwa kita, Pak. Kamu sudah bohong ya. Kamu sudah ini. Itu ketika kita melakukan dosa, Pak. Jadi hati nurani itu yang melawan Bapak. Itu yang akan menghukum Bapak. Ketika Bapak tidak mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka itu akan terus mendakwa Bapak. Sebelum Bapak melakukan pengakuan dosa. Sesuai dengan ketika Bapak sudah mengaku dosa, berlakulah 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan Allah setia dan adil dengan akan mengampuni dosa kita. Jadi alangkah bodohnya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus ketika dia sudah tahu bahwa darah Yesus itu mahal, Pak. Nah, banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus karena nggak tahu, Pak, apa arti keselamatan itu. Sehingga gampang dia beralih daripada orang yang tahu Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus. Itu coba Bapak renungkan. Nanti kalau Bapak kurang pas, ditambahin sama yang lain. Terima kasih, moderator. God bless you. Halo Pak RCM, apa sudah selesai atau Bapak mute? Sudah, Bu. Oke, Sudah. ya. Walaupun saya agak susah mendengar. Gimana Pak Tialog? Halo Pak Tialog?
Ada bicara saya tadi? bisa tanya enggak sama Pak Bowo nih? Oke, Pak Bowo, silakan. ya ini menurut pengetahuan atau pemahaman Pak Bowo, mengapa tujuannya, kenapa iblis itu ya kok dia menggoda Adam dan Hawa atau manusia pertama itu? Halo Pak Bowo? Menurut Pak Bowo lah. Iya. Bowo, halo, shalom. Pak Bowo, halo. Masih ada Pak Bowo ya? Mungkin nggak monitor, Pak. Ada sih, tapi nggak monitor. Pak Bowo, halo. Pak Bowo. Mungkin jaringannya. Iya, mungkin nggak monitor. Gimana Pak Bram? Ada yang ingin disampaikan tentang keselamatan ini? Iya, iya. Ya apa yang dikatakan oleh Pak RCM ya, betul bahwa Yesus ngomong di dalam Yohanes pasal 10 ayat 26 sampai dengan 28 itu jelas bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku ya dan mengikut aku. Dan apa yang diberikan oleh Bapakku tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka daripadaku. Itu berbicara tentang klaim Yesus bahwa yang namanya domba atau orang yang hidup di dalam Kristus percaya Yesus. Karena pengorbanannya di atas kayu salib. Ini merupakan sebuah klaim yang tidak dapat dibantah bahwa keselamatan itu tidak dapat hilang daripada orang yang percaya kepada Yesus. Nah, hal ini juga dikuatkan dengan tulisan Rasul Paulus bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus hidup baru di dalam Dia, maka Roh Kudus diberikan sebagai materai mensahkan orang itu menjadi milik Kristus. Dan kita tahu, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang kekal. Jadi namanya yang kekal, maka tidak mungkin hilang. Jika kita menganggap bahwa itu hilang, berarti Roh Kudus itu hidupnya sementara. Nah, jadi dalam hal ini pemahaman saya tentang ayat-ayat firman Tuhan itu dan masih banyak ayat-ayat lain lagi yang menjadi referensi untuk hal itu. Nah, oleh karena itu tadi juga pertanyaan bagaimana dengan orang Kristen yang masih hidup dalam natur dan berbuat dosa. Alkitab mencatat bahwa kalau kita sudah hidup baru maka tubuh kita sebagai bait Allah. Allah tinggal di sana dan menetap sebagai rumahnya yang kekal. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita adalah bait Allah, maka Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita. Kalau kita hidup oleh Roh, biarlah Roh itu yang menuntun hidup kita. Kenapa ada orang yang sudah bertobat tapi masih bisa jatuh dalam dosa? Ketika seseorang jatuh dalam dosa, itu membuktikan bahwa orang itu tidak sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus itu berarti indikasinya ada orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti ada kekosongan di mana kita memberikan ruang dan waktu untuk godaan roh jahat atau iblis itu menggunakan hawa nafsu kita, keinginan kita untuk membuat kita melanggar hukum Tuhan. Melanggar firman Allah. Melanggar cita-cita Tuhan. Akibatnya kita jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita jatuh di dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa kita harus datang bersujud minta ampun sama Tuhan. Nah, oleh karena itu ini penting. Nah, itulah
keuntungannya kita sebagai anak-anak Allah itu bukan sekedar dianggap sebagai anak Allah, tetapi Allah sendiri berkomitmen untuk tinggal di dalam diri kita. Sehingga dia menuntun langkah hidup kita. Tadi Pak RCM juga menyinggung soal hati nurani. Jadi ketika seseorang digoda sehingga hendak melakukan dosa, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengingatkan kita bahwa itu dosa. Sehingga apa? Mencegah kita untuk tidak berbuat dosa. Jadi yang mencegah kita bukan karena kita hebat, kita bisa. Tidak. Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Makanya dikatakan bahwa roh itu yang akan membantu dalam kelemahan kita. Kita ini lemah, daging lemah, kata Yesus. Roh penurut tapi daging lemah. Nah, dalam kelemahan itulah roh menolong kita untuk bisa menghindari namanya dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa, kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bersedih. Dia ada dalam diri kita. Dia bersedih sama dengan kalau seorang ayah atau seorang ibu ketika anaknya melakukan pelanggaran. Sedih orang tuanya. Tetapi dia tidak buang. Betul kata Pak RCM. Tidak buang. Tetapi didisiplin. Makanya kalau kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Apabila kita mengaku dosa kita, maka dia adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, di situ ada 2 kata penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah setia. Tetapi ada kata adil. Jadi dia setia mengampuni kita. Tetapi dia adil kalau dia tidak mendisiplin kita. Kita diberikan hukuman. Kita diberikan ganjaran. Supaya apa? Jangan mengulangi. Tahu bahwa pelanggaran terhadap firman Tuhan itu jahat. Tadi bro Singa Yehuda ngomong tadi ya, dosa itu bukan sekedar melanggar firman Tuhan, tapi itu merusak semua elemen, bahkan alam yang tadi tidak bersalah pun kena kutuk oleh karena dosa manusia satu itu. Satu pelanggaran membuat alam semesta ini terkutuk. Binatang yang tidak bersalah pun dihukum. Tanah yang tidak bersalah dikutuk. Semua yang alam raya ini dikutuk hanya karena satu pelanggaran itu. Betapa jahatnya dosa itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang sudah diselamatkan. Jangan engkau sia-siakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hargai itu, hormati, pelihara. Rasul Paulus katakan, kejarlah keselamatan itu. Pelihara itu. Nah, untuk saudaraku Pak Bowo, aku melihat bahwa Bapak cukup punya pandangan yang luas dan punya pengertian. Nah, kami berdoa supaya Roh Kudus memampukan Bapak untuk lebih dalam lagi mengerti. Bapak boleh bertanya langsung kepada Yesus Kristus. Dia akan membukakan tabir rahasia. Saya bilang begini. Kalau engkau hanya mencari kesalahan-kesalahan, engkau tidak mendapat kebenaran. Tapi dengan ketulusan engkau mau mencari Allah yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Dia akan membukakan tabir itu. Dia akan membukakan dirinya kepada Anda dan Anda akan mengerti siapa sebenarnya Tuhan yang benar itu. Tuhan yang sungguh-sungguh pencipta alam semesta ini. Karena iblis pun bisa nyamar jadi Tuhan, brother. Nah, ini doa kami untuk brother sendiri. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Silakan teman-teman lanjutkan. Tuhan berkati. Oh, thank you ya Pak buat pengarahannya. Gimana Pak Bowo? Iya. Terima kasih semuanya tadi udah ngasih penjelasan. Rata-rata sih bisa saya pahami, saya cerna. Cuma gini, sebagian rata-rata yang orang Muslim itu ya, yang jadi pertanyaannya gini. Simple sih. Apa sih yang dirasakan pertama kali itu? Kan mereka juga nanya kan pengen instan, rasanya seperti apa orang menerima pertobatan. Yang dirasakan dulu itu di batin mereka apa, di kehidupan mereka itu apa. Terus bedanya apa kalau mereka udah menerima di mulut dan di hati tapi belum dibaptis, itu apa? Plus kalau sudah dibaptis itu rasanya beda apa enggak? Saya termasuk yang belum dibaptis, tapi saya emang udah mulai menerima. Itu Iya, Pak. saya ada bedanya. Cuman apakah nanti ada perbedaan lagi begitu saya udah benar-benar dibaptis? Dirasakan apa gitu secara halo, suaraku saya? Suaraku kedengaran nggak?
Halo? Dengar. Jelas. Oke, ini Akila sedikit istilahnya jawaban ini sebagai kesaksian Akila ya. Beda banget itu rasanya ketika di Tuhan dalam kehidupan. Istilahnya kayak ada beban gitu loh dari hati kita itu, kita ngerasa damai banget, kita ngerasa dilepaskan dari atas, dilepas dari musuh seperti itu. Dan ketika mengalami Tuhan, mengalami hidup baru itu, mengalami banget Pak, nggak bisa dilukiskan deh Pak. Apa intinya Akila mau bilang? Karena itu Akila pernah rasakan 2017 kenal siapa Yesus gitu. Ini Akila dari kecil Kristen ya teman-teman ya, jangan salah paham. Tapi dari kecil tuh Akila punya pemahaman yang salah tentang siapa Yesus. Nah 2017 ketika kenal itu, damainya itu biasa, hidup Akila itu diubah sama Tuhan. Kita punya kepenuhan rohani dengan Tuhan. Nah, mungkin nih Pak Bram atau Pak Jason yang punya pengalaman lebih lagi dari Akila, mungkin itu yang bisa menjawab pertanyaan Bapak. Silakan Pak Jason. Iya. Perasaannya sederhana. Saya berjalan di jalan yang benar. Saya menyembah Allah yang benar. Keselamatannya juga pasti begitu. Jadi perasaan itu memang akan dirasakan. Dan kita tahu bahwa pengajarannya itu lurus. Jadi di dalam kekristenan yang bersanad ke hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat, karena darahnya itu darah hewan ya. Yang berdosa manusia kok darahnya diganti sama hewan, itu namanya nggak adil. Kalau yang berdosanya manusia ya darahnya harus darah manusia. Makanya datanglah Yesus. Karena nggak mungkin manusia itu menebus dirinya sendiri. Harus yang ilahi, yang bisa bangkit lagi, gitu ya. Yang menjadi penyelamat untuk semuanya. Jadi Yesus datang sebagai yang ilahi, yang tidak pernah berdosa, menjadi penyelamat untuk yang berdosa. Itu hukum yang paling realistis dan logis. Gak mungkin barang bagus udah pecah, digantinya sama yang pecah lagi. Harus yang barang bagus lagi kan. Itu logika sederhana. Di dalam hukum Taurat ada yang namanya dosa sengaja dan tidak sengaja. Itu berlanjut dalam PB. Jadi yang diselamatkan, yang ditebus oleh Yesus itu pada awalnya semua dosa. Dosa sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Tetapi setelah kita mengetahui tentang kebenaran, setelah menjadi Kristen, maka yang dihapuskan dosanya itu oleh darah Kristus, yaitu dosa yang tidak sengaja. Kalau sengaja jatuhnya ke Ibrani 10 ayat ke 26 sampai 29. Apalagi yang Nina Idol, itu sudah menyalibkan Yesus, itu hukumannya ngeri. Sudah biar urusan dia itu. Jadi itu urusan dengan Yesus. Apakah dia akan gimanain kita nggak tahu. Dia sudah menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Itu urusan dia dengan Yesus yang pernah dia percaya, ya. Tetapi yang kita yang belum percaya dan hendak menjadi percaya, jangan pernah sia-siakan ya kalau sudah menerima Kristus. Karena kenapa? Kita berada di jalan yang benar, di Allah yang benar, sesembahan yang benar, ya. Tidak ada yang namanya pendapat ini, pendapat itu. Coba Anda tanya, ya, sabda ini pendapatnya ribuan, Anda mau pilih yang mana? Ya, mana yang Anda akan pilih? Sedangkan pendapat ini bisa mengkafirkan pendapat yang lain. Repot, bingung sendiri. Kalau di dalam kekristenan, kita cuma melihat satu gambaran, yaitu Yesus. Kita melihat Yesus saja, mata kita diarahkan pada Yesus, kita ikuti. Maka Yesus berkata kepada Petrus, ketika yang bertanya, kapan kau akan membangun lagi kerajaan Israel ini? Kata Yesus, itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Urusanmu ikut aku. Nah, jadi kita ini, urusan kita itu jangan pusing ke sana kemari, tapi ikut Yesus. Lihat Yesus, pandang Yesus. Yesus Kristosentris itu. Ya, Yesus itulah yang menjadi
teladan kita. Ikutin Yesus, you pasti selamat. Itu aja. Oke. Ya, paham Pak. Pertanyaannya Pak Bowo ini, gimana sih? Saya kalau kita nih udah baptis. Nah tadi ada singgung baptis tuh Pak Jason. Akila kan belum begitu paham gitu, makanya alasannya dong Pak buat Pak Bowo tentang baptisan itu. Jason. Atau Pak Erben? Pak Erben, shalom. Halo. Akila, mungkin pertanyaan saya tadi bisa nggak kira-kira ditanggapi oleh Pak Bowo? Ya sebentar. Pertanyaannya tentang baptisan ya. Nanti sebentar baru. Kalau ditanya baru dia jawab ya. Sekarang dia pertanyaan tentang baptisan tadi. Saya dulu nih Pak Nadila. Kalau saya sih dari kecil kan udah dibaptis ya. Mungkin dari saudara-saudara kita seberang, karena mereka kan menerima Yesus itu kan dalam kondisi sudah dewasa gitu ya. Jadi kalau saya lihat ada beberapa kesaksian, kalau saya lihat ada itu mungkin ada beberapa orang, mungkin ada yang pegang ilmu-ilmu ilmu-ilmu hitam waktu dibaptis itu kelihatan aja itu sampai sinyal apa itu kayak terbang gitu loh. Jadi dia kayak terbebas semua itu. Mungkin roh-roh jahat itu kan mungkin sampai begitu kuat memegang orangnya gitu ya. Waktu saya lihat di channelnya ada teman kita itu waktu dibaptis itu sampai dia orangnya kayak seperti gemetaran gitu ya. Mungkin karena dia punya ilmu. Jadi setiap orang mungkin saya rasa beda-beda ya. Jadi tapi setelah saya dibaptis orangnya saya lihat itu mukanya cerah gitu. Jadi kalau saya pribadi sih ya memang dari kecil udah dibaptis. Jadi nggak dari bayi kan udah dibaptis. Nggak mungkin baptis terus gitu. Itulah pendapat saya. Mungkin Pak Bowo kan udah banyak ini ya. Saya rasa sih saran saya agar lebih memperkuat ininya ya nggak apa-apa karena dibaca dulu Alkitab itu kan itu nanti semua ada pengajaran-pengajaran itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah mungkin saran saya. Terima kasih teman-teman. Oke. Thank you. Ada yang lain mau menanggapi tentang baptisan ini teman-teman? Silakan dibuka aja mic-nya. Akila udah buka. Ya saya singkat aja. Kalau baptisan yang pertama kali percaya itu baptisan air ya atau baptisan percik atau apa itu nggak masalah lah. Masing-masing cuma hanya cara aja. Itu menandakan materai. Itu kalau orang yang udah percaya menerima Jadi wajib itu dibaptis. Yang kedua ada harus baptisan bisa memahami roh. tentang baptisan. Nah, silakan Pak. Pak Teolog silakan lanjut. Ya silakan Pak. Saya hanya jadi menekankan bahwa ada berbagai macam baptisan. Iya. Jadi baptisan air atau percik, kemudian ada baptisan roh, di mana kita itu diperbarui lahir baru atau jadi pikiran kita dibukakan sehingga kita mengerti ayat kitab suci apa yang dimaksud. Ya setiap orang mungkin berbeda-beda. Kemudian terakhir baptisan api ya berupa ujian. Nah ini yang saya dapat di pelajaran di gereja saya. Ujian sama cobaan itu beda. Kalau cobaan itu berasal dari yang si jahat iblis dengan tujuannya untuk kecelakaan kita. Misalnya ujian kekayaan, misalnya kita diberikan ujian untuk cepat kaya atau cepat naik jabatan atau ujian dan lain sebagainya, dan kita mengambil jalan pintas itu ujian, tapi ujung-ujungnya buat kecelakaan kita. Tapi kalau cobaan itu kadang memang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita untuk supaya kita lebih dekat kepadanya, dan tujuan akhirnya untuk kemurnian iman kita. Itu namanya cobaan. Dan ya misalnya cobaan dari sakit penyakit, cobaan dari kesulitan ekonomi, cobaan dari macam-macam lah dari Tuhan. Beda ujian dan cobaan. Kalau ujian dari Tuhan untuk kebaikan kita, cobaan dari iblis untuk kecelakaan kita.